2-3 pohon alpukat, tidak seperti pohon kuini. 2-3 metode didapat, tidak sebaik metode Al-Hasani. Kapal berlayar menuju Sentani, jangkar ditambat di tiang besi. Mari selalu ikut Zoom Al-Hasani, tiada henti menggapai naungan ilahi. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Tiada kalimat yang pantas kita haturkan selain untayan syukur alhamdulillah kehadiran ilahi Robbi yang telah menganugerahkan begitu banyak kenikmatan kepada hamba-hambanya. Termaksud nikmat sempat dan nikmat sehat yang diberikan kepada kita. Sehingga kita dapat berjumpa kembali pada kajian Ba'da Subuh Zoom Al-Hasani yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kegiatan kita pagi ini menjadi catatan amal soleh yang akan memudahkan langkah kita menuju surganya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Bapak Ibu, marilah kita dengar dan kita simak uraian dan penjelasan gramatikal Al-Quran dengan metode Al-Hasani yang merupakan inti dari acara kajian Ba'da Subuh pada pagi ini. Surat yang akan diuraikan adalah surah An-Nisa ayat 128 yang akan disampaikan oleh Ustadz Hasrizal Al-Hasani. Pagi ini beliau didampingi oleh Ibu Ernoviana. Terlebih dahulu kami sapa dengan hormat. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami senang melihat Buya sudah sehat, sudah bisa Amin, bersamai amin. kami Allah. kembali. Semoga Buya, keluarga dan kita semua senantiasa dalam keadaan kesehatan yang prima. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Dan alamin. kami, amin ya Allah. Dan kami sapa juga Ibu Ernoviana. Assalamualaikum Bu Ernoviana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Epi kelihatan cerah dengan Ya. jilbab hijaunya Ibu ya. Seger ya Bu. Iya, segar pagi ini. Kami dari grup MC dan GGO 22, grup Gramatikal Oktober Al-Hasani, ikut memberikan support kepada Ibu dengan ikut menghijaukan Zoom pada pagi hari ini. Ya, terima kasih banyak Ibu. Dan saya lihat ada 174 peserta juga yang pagi ini akan ikut menyaksikan penampilan Ibu pada pagi hari ini. Semoga Ibu Ernoviana Ada. Bu Epi. benar, semoga Ibu Evi lancar, benar, dan muntas dalam mengurai ayat An-Nisa, surah An-Nisa ayat 128. Amin. Baik, kepada Ustadz kami persilahkan. Syukron Bu Kartila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama marilah selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi yang berbahagia ini, pagi yang sejuk ini, pagi yang damai ini, Allah masih banyak memberikan kepada kita rahmat dan nikmatnya. Allah berikan kita nikmat beragama Islam, agama yang Allah ridai. Inna dina indallahi Islam. Alhamdulillah kita sudah memeluk agama Islam. Lalu Allah berikan kita nikmat beriman. Dengan nikmat iman ini bagi kita mudah melaksanakan perintah Allah dan mudah juga menjauhi larang-larangannya. Kemudian Allah berikan kita nikmat sehat badan, dan dengan nikmat sehat badan ini aktivitas kita bisa berjalan dengan sempurna.
Kemudian Allah berikan kita nikmat panjang umur. Dengan nikmat panjang umur, Allah selalu berkata, mari kita berbanyak bekal kita dalam menghadap Allah nanti. Dan pada pagi ini Allah berikan kepada kita nikmat yang tidak Allah berikan kepada yang lain, yaitu nikmat bersama Al-Quran, nikmat mencintai Al-Quran. Dan nikmat ini sangat spesial, hanya kepada orang-orang pilihan, hanya kepada orang-orang tertentu saja. Alhamdulillah kita mendapat nikmat ini. Dan kita ingin dipanggil oleh Allah dengan panggilan Amdan Syakuran. Selawat beriring salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang manusia agung yang Allah utus ke muka bumi untuk membawa manusia dari kondisi yang gelap gulita kepada kondisi yang terang benderang, yang tadinya tidak bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Nah, setelah beliau turun dengan Al-Quran, kita tahu mana yang hak dan mana yang salah. Dan kita berharap kelak nanti dia melesat berjumpa dengan beliau, dan beliau pun mengakui kita sebagai umatnya. Dan kita bersama-sama dengan beliau memasuki surganya Allah. Dan di surga kita juga berharap kita bertetangga dengan beliau. Apa andil kita, apa hujah kita, apa alasan kita? Alasan kita yaitu kita mencintai Al-Quran. Baik Bapak Ibu, pagi ini kita akan membahas surat An-Nisa ayat 128. Saya bersama Bu Evi. Assalamualaikum Bu Evi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Bu Evi di mana posisi Bu Evi? Di Padang, Bu ya. Oh, Padang. Padang ya Bu. Itu kalau gempa apa namanya Gunung Merapi kemarin nggak sampai ke Padang ya Bu ya? Enggak, Pak Bu ya, Ah, sampai Bukit Tinggi dan sekitarnya, Bu Bukit Tinggi ya. aja ya. Alhamdulillah. Bu Evi kapan masuk Al-Sani Bu Evi ini? Oh, Mei 2022, Bu ya. Alhamdulillah. Siapa yang ngajak Bu Evi? Bu Nel Oh, Ermawati alhamdulillah. Oh sama apa dulu? Sama SMA ya? sama dinas di Rumah Sakit Solo dulu, Bu Oh, ya. sama dia. Pokoknya Oh, kami bersama-sama hampir puluhan tahun lah, Bu ya. Dari oh, mulai. alhamdulillah. Sebelumnya pernah belajar di tempat lain Bu Evi? Ya belajar-belajar mengaji, belajar-belajar apa Bu ya. Kan sekarang banyak YouTube, lihat-lihat Ya, itu ya, ya. yang secara gramatikal penuh ya sama Ya, Al-Hasan Sani. itu ya. Alhamdulillah. Hmm. Oke. Kalau gitu Ibu udah siap ya? Anissa ya 108 ya. Insya Allah Bu ya. Oke. Kalau gitu waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Bu Evi. Ya, terima kasih Bu ya. Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi rasulil wasabi rasulillahi ajmain. Rabbi srahli sadri wa yasirli amri wahlu uqdatan bisafni wa bisani yaqufu qawli subhanallah subhanaka laila ma alam tana innaka antalil hakim. Yang terhormat Pak Ustadz Rizal Al-Hasani sebagai pendiri Al-Hasani, sebagai pembimbing yang terhormat Ibu Nel Ermawati, beliau ini sebagai sahabat, sebagai pembimbing, beliaulah yang mengajak kami kepada Al-Hasani dan juga dalam hal mempelajari Al-Quran. Beliaulah yang mengajak selamanya dari dulu. Yang kami hormati Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu pembimbing yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat kami kepada Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu pembimbing yang lainnya. Dan yang teristimewa untuk grup GMM yang selalu kompak, yang mana GMM-nya bisa grup melaku-melaku, makan-makan, yang memang hampir tiap bulan dilaksanakan. Kami sangat terima kasih kali atas supportnya, dan juga kami mengucapkan terima kasih atas support dari bapak-bapak dan ibu-ibu semua, dan juga kepada jamaah pagi ini kami sangat berterima kasih sudah bersama-sama kita pagi ini di sini. Izin share screen ya Bu ya. Udah kelihatan apa? Sudah. Ya. A'udzu billahi
billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inimra'atun khafat min ba'liha nusyuzan aw i'radan fala junaha alaihima an yusliha bainahuma sulha. Wasulhu khairun wa uhdiratil anfusus syuhha. Wa in tuhsinu wa tattaku fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Sadaqallahul azim. Surat An-Nisa ini kami penggal terdiri dari 3 bagian dan 38 penggalan. Bagian pertama, penggalan 1 sampai 18, bagian kedua, penggalan ke-19 sampai ke-25, bagian ketiga, penggalan 26 sampai 38. Maaf ya Buya, Bu Nel, untuk pemenggalan ini kemarin sudah kami tulis tangan, tapi karena ada sesuatu hal kami tidak keburu lagi mengulang, maka kami mengambil dari yang online. Penggalan pertama wa, penggalan kedua ini, penggalan ketiga imra'atun, penggalan keempat khafat, penggalan kelima min, penggalan keenam ba'liha, penggalan ketujuh nusyuzan, penggalan kedelapan au, penggalan ke-9 i'radan, penggalan ke-10 fa, penggalan ke-11 la, penggalan ke-12 junaha, penggalan ke-13 ala, penggalan ke-14 hima, penggalan ke-15 an, penggalan ke-16 yusliha, penggalan ke-17 bainahuma, penggalan ke-18 sulhan, penggalan ke-19 wa, penggalan ke-20 as-sulhu, penggalan ke-21 khairun, penggalan ke-22 wa, penggalan ke-23 uhdirati, penggalan ke-24 al-anfusu, penggalan ke-25 asyuha, penggalan ke-26 wa, penggalan ke-27 in, penggalan ke-28 tuhsinu, penggalan ke-29 wa, penggalan ke-30 tattaku, penggalan ke-31 fa, penggalan ke-32 inna, penggalan ke-33 allaha, penggalan ke-34 kana, penggalan ke-35 bi, penggalan ke-36 ma, penggalan ke-37 ta'maluna, penggalan ke-18 khabiran. Baiklah, kami akan menguraikan penggalannya satu persatu. Penggalan pertama, wa, bentuk, huruf bermakna, artinya dan. Ini bentuk, huruf bermakna, Ulang ya. ya. Ini, Ulang, Bu. ya. Ulang. Screen-nya hilang.
Dibantu ya, Bu Ibi? Iya, kok hilang dia? Bantu Pak Ilmi. Dari sini bantu. Pak Elmi Iya, aja. bentar. Oh, Kenapa ya kamu cek? Ya, udah. Kami ulangi, Bapak dan Ibu. Penggalan pertama, wa, bentuk, huruf bermakna, artinya dan. Penggalan kedua, ini bentuk, huruf bermakna, sebagai huruf syarat. Ada dalam buku materi halaman 39. Ini berasal dari in, sukun. Berjumpa dengan im, awal kalimat yang kedua sukun. Jadi secara gramatikal ini tidak dibolehkan, maka nun sukun dikasih harokat kasrah. Imra'atun, bentuk, kata benda, kata kerja, subjek, tunggal. Ciri kata benda berakhiran tanwin. Ciri subjek dan tunggalnya berakhiran domah tain. Akar kata mara'a, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda tunggal if'alatun. Kata benda jamaknya nisaun. Pola kata benda jamaknya fi'alun. Artinya seorang perempuan. Ada dalam kamus Mahmud Yunus halaman 415. Khafat, bentuk KKL, cirinya berakhiran ta sukun yang mana menunjukkan pelakunya hiya. Akar kata khafa berasal dari khawafa sesuai dengan kaidah 1 Sia poin 2, di mana pada akar kata apabila terdapat huruf wa dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola fa'ala artinya dia takut. Ada pada kamus Mahmud Yunus halaman 122. Min huruf jer artinya dari. Ba'liha bentuk kata benda majemuk. Ciri KBM-nya tidak mempunyai alif lam. Kata benda pertama tidak mempunyai alif lam dan tidak bertanwin. Kata benda kedua, kata ganti sebagai pemilik. Kata benda majemuk terdiri dari dua, ba'li dan ha. Ba'li ini berasal dari ba'lun. Karena dia objek menjadi ba'lan. Karena ada huruf jer di depannya menjadi ba'lin. Tanwinnya hilang satu karena berbanjemuk dengan kata ganti ha menjadi ba'li. Ba'li bentuknya kata benda, kata kerja, objek tunggal. Yang mana ciri kata bendanya diawali dengan huruf jer. Akar kata ba'ala, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'lun. Artinya suami. Ada pada kamus Mahmud Munawir halaman 96. Ha kata ganti artinya nya. Jadi ba'liha artinya suaminya. Penggalan ke-7 nusuzan. Bentuk kata benda, kata kerja, objek. Ciri kata benda berakhiran tanwin, ciri objeknya berakhiran fathah tain. Akar kata nasyaza, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata benda fa'ulun. Artinya kedurhakaan suami. Ada pada Munawir halaman 1419.
Au, bentuk huruf bermakna artinya atau. I'radan, bentuk kata benda, kata kerja, objek. Ciri kata bendanya berakhiran tanwin. Ciri objek berakhiran fathah tain. Akar kata arafa, arada. Pola kata kerja af'ala. Pola kata benda if'alun. Artinya yang berpaling. Ada pada Kamus Mahmud Yunus halaman 261. Fa, bentuk huruf bermakna sekaligus sebagai huruf jawab syarat. Penggalan ke-11 sampai dengan 18 itu merupakan kalimat jawab syarat. La, bentuk huruf bermakna artinya tidak ada. Junaha, bentuk kata benda, kata kerja, objek. Ciri objeknya berakhiran fathah. Ciri kata benda karena kata junaha sesuai dengan pola kata benda. Akar kata janaha, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fu'alun. Artinya dosa. Ada pada Kamus Mahmud Yunus halaman 92. Ala, bentuk huruf bermakna artinya atas. Hima, bentuk kata ganti artinya mereka berdua. Penggalan ke-15. An, bentuk huruf bermakna. Huruf an ini adalah huruf yang mempengaruhi KKSAD di depannya. Ada pada materi halaman 36, artinya hendaklah. Penggalan ke-16 sampai ke-18 ini masih sambungan daripada kalimat jawab syarat. Yusliha, bentuk KKSAD. Aslinya yuslihani. Ciri KKSAD-nya berawalan yu dan berakhiran ni. Yuslihani menjadi yusliha karena dipengaruhi oleh huruf an menghilangkan huruf akhir KKSAD yaitu ni sehingga menghilangkan ni karena pengaruh an tadi. Ini ada pada buku materi halaman 36. Pelaku huma, akar kata saluha, pola kata kerja af'ala, kata yang dicari aslaha. Artinya mereka berdua mengadakan perdamaian. Ini ada pada Kamus Mahmud Yunus halaman 219. Bainahuma, bentuk kata benda majemuk. Ciri kata benda majemuknya, kata benda pertama tidak mempunyai alif lam dan tidak mempunyai tanwin. Bentuk kata benda kedua, kata ganti sebagai pemilik. Bainan berasal dari bainun, karena dia objek menjadi bainan, tanwinnya hilang satu karena bermajemuk dengan kata ganti huma. Baina, bentuk kata benda, kata kerja, objek. Ciri kata benda, fathah, berakhiran fathah. Akar kata bana, berasal dari bayana. Sesuai kaidah 1 sia poin 2. Pada akar kata, di tengah akar kata ada huruf wa dan ya berubah menjadi alif. Pola fa'ala, pola kata benda fa'lun. Artinya di antara. Huma, kata ganti, ini bisa diartikan mereka berdua atau keduanya. Jadi, bainahuma artinya di antara keduanya. Ada pada Kamus Mahmud Yunus halaman 75.
sulhan, bentuk, kata benda, kata kerja, objek tunggal. Ciri kata benda berakhiran tanwin, ciri objek tunggal berakhiran fathah tain. Akar kata saluha, pola fa'ala, pola kata benda fu'lun, artinya berdamai, ada pada Kamus Mahmud Yunus halaman 219. Arti surat An-Nisa ayat 128 bagian pertama. Dan jika seorang perempuan takut terhadap kedurhakaan suaminya atau dia berpaling, maka tidak ada dosa atas mereka berdua jika mereka berdua mengadakan perdamaian di antara keduanya untuk berdamai. Penggalan ke-19, wa, huruf bermakna artinya dan. As-sulhu, bentuk, kata benda, kata kerja, subjek. Ciri kata benda diawali dengan alif lam, ciri subjeknya berakhiran domah. Akar kata saluha, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'lun, artinya perdamaian. Ada pada Kamus Mahmud Yunus halaman 220. Khairun, bentuk, kata benda, kata kerja, subjek, tunggal. Ciri kata benda berakhiran tanwin, ciri subjek tunggal berakhiran domah tain. Akar kata khara berasal dari khayara. Sesuai dengan kaidah 1 Sia poin 2. Pada akar kata, apabila di tengah akar kata ada huruf wa dan ya, berubah menjadi alif. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'lun. Artinya lebih baik. Ada pada Kamus Mahmud Yunus halaman 123. Wa, bentuk, huruf bermakna, artinya dan. Uhsirati, aslinya uhsirat. Menunjukkan ciri dari KKL-nya berakhiran ta, dan ini menunjukkan pelakunya adalah hiya. Maaf tadi kami sampaikan KKL pasif. Ciri pasifnya domah, sukun, kasrah. Pelaku hiya, akar kata hadara, pola kata kerja af'ala, pola kata kerja pasifnya uf'ila. Artinya dia dihadirkan, ada pada Kamus Mahmud Yunus halaman 104. Al-anfusu, bentuk, kata benda, kata kerja, subjek, tunggal. Ciri kata benda berawalan alif lam, ciri subjek berakhiran doma. Untuk ciri jamak ini merupakan jamak tidak beraturan, jadi kita bisa melihatnya dari kamus. Akar kata nafisa, pola kata kerja fa'ala, kata benda tunggal nafsun, pola kata benda tunggalnya fa'lun, pola kata benda jamak af'ulun. Artinya jiwa-jiwa. Ada pada Kamus Mahmud Yunus halaman 462. Asyuhha, bentuk, kata benda, kata kerja, objek. Ciri kata benda diawali alif lam. Ciri objek berakhiran fathah. Akar kata syahha, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'lun.
artinya kikir. Ada pada Kamus Mahmud Yunus halaman 190. Bagian kedua ini artinya, dan perdamaian itu lebih baik, sedangkan jiwa-jiwa yang dihadirkan bersifat kikir. Penggalan ke-26, wa, huruf bermakna, artinya dan. In, bentuk, huruf bermakna, dan juga sekaligus sebagai huruf syarat, ada di buku materi halaman 38, artinya jika. Penggalan ke-28 sampai ke 30 merupakan kalimat syarat. Tuhsinu, bentuk KKSAD. Aslinya tuhsinuna. Jadi ciri KKSAD-nya berawalan tu dan berakhiran waw sukunna. Tuhsinuna menjadi tuhsinu karena dipengaruhi oleh huruf in, sehingga menghilangkan akhiran na dan menggantinya dengan alif. Ada pada buku materi halaman 38. Pelaku antum. Akar kata hasuna. Pola af'ala. Artinya kalian berbuat kebaikan. Ada pada Kamus Mahmud Yunus halaman 103. Wa, bentuk huruf bermakna, artinya dan. Tattaku, bentuk KKSAD. Aslinya tattakuna. Jadi ciri KKSAD-nya berawalan ta dan berakhiran waw sukunna, menunjukkan pelakunya antum. Tattakuna berubah menjadi tattaku karena pengaruh in yang menghilangkan huruf akhir KKSAD na dan diganti dengan alif. Ada pada buku materi halaman 38. Pelaku antum, akar kata waqaya, pola ifta'ala, artinya kalian bertakwa, ada pada Kamus Mahmud Yunus halaman 505. Di sini kita melihat proses perubahan dari tattakuna menjadi tattaku. Sesuai dengan polanya ifta'ala dan akar katanya waqaya, untuk pelaku antum menjadi tautakiyuna. Wa merupakan huruf pertama pada akar kata, melebur kepada ta pola, menjadi tattakiyuna. Kemudian di sini kita melihat ada dua sukun, dua huruf sia, yaitu huruf yu dan wa. Kalau kedua huruf sia berdekatan, biasanya satunya akan pergi. Di sini yang akan pergi meninggalkan adalah huruf yu, karena huruf wa dan na itu tidak mungkin pergi karena dia merupakan pelaku. Yu pergi, tidak pergi begitu saja. Dia meninggalkan bekas dengan memberikan domahnya kepada ku dan membawa pergi kasrah sehingga menjadi tattakuna. Karena pengaruh huruf in, na hilang menjadi alif, menjadi tattaku. Penggalan ke-31, fa. Bentuk huruf bermakna sekaligus sebagai huruf jawab syarat. Artinya maka. Inna, penggalan ke-32 sampai penggalan ke-38 itu merupakan kalimat jawab syarat.
Inna bentuk huruf bermakna, artinya sesungguhnya. Allaha, Allah. Allaha ini seharusnya Allahu. Karena pengaruh inna menjadi Allaha. Allahu merupakan objek dari KS subjek. Allahu merupakan subjek dari kana. Kana bentuk KKL dengan ciri berakhiran fathah sekaligus menunjukkan pelakunya huwa. Akar kata kana berasal dari kawana sesuai kaidah 1 Sia nomor 2. Pada akar kata, di tengah akar kata ada huruf wa dan ya berubah menjadi alif. Pola fa'ala artinya dia adalah. Ada pada Kamus Mahmud Yunus halaman 387. Penggalan ke-35, bi bentuk huruf bermakna artinya dengan. Penggalan ke-36, ma bentuk huruf bermakna artinya apa yang. Ta'maluna bentuk KKSAD, ciri berawalan ta dan berakhiran waw sukunna. Ini menunjukkan pelakunya antum. Akar kata amila, pola fa'ala, artinya kalian kerjakan. Ada pada Kamus Mahmud Yunus halaman 281. Khabiran bentuk kata benda superlatif. Ciri kata benda berakhiran fathah, berakhiran tanwin. Ciri superlatif pada antara akar huruf kedua dan ketiga terdapat ya sukun. Akar kata khabara, pola fa'ala, pola kata bendanya fa'ilun. Artinya maha mengetahui, ada pada Kamus Mahmud Yunus halaman 113. Arti bagian ketiga, dan jika kalian selalu berbuat baik dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah dengan apa yang kalian kerjakan maha mengetahui. Arti secara keseluruhan surat An-Nisa ayat 128. Dan jika seorang perempuan takut terhadap kedurhakaan suaminya atau yang berpaling, maka tidak ada dosa atas mereka berdua jika mereka berdua mengadakan perdamaian di antara keduanya untuk berdamai. Dan perdamaian itu lebih baik, sedangkan jiwa-jiwa yang dihadirkan bersifat kikir. Dan jika kalian senantiasa berbuat baik dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah dengan apa yang kalian kerjakan maha mengetahui. Alhamdulillah. 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 Gimana rasanya Bu Evi? Lega, Pak Ustadz. Alhamdulillah lega ya. Berapa lama latihannya Bu Evi ini? Ya semenjak dikasih Bu Nel ayat dan Pak Budi, ya kita mulai mencoret-coret. Tapi yang efektifnya minggu-minggu terakhir ini Bu ya. Alhamdulillah. Saya juga nggak sempat menamping karena masih dalam kondisi perawatan ya Bu ya, nggak apa-apa. Lancar Bu Evi ya. Alhamdulillah. Lancar semuanya ya. Mudah-mudahan. Sekarang Bu Evi tuh cari-harinya latihan berapa ayat satu hari Bu Evi? Minimal 1 ayat Bu ya. Ayat. Kalau Pak Puji? Pak Puji lebih rajin sedikit Bu ya. Oh, sedikit ya. Nggak banyak ya? Enggak, ya. Oke, Alhamdulillah. Alhamdulillah, makasih ya. Pak Puji KBSL udah Bu. jadi. Hah? Yang penting KBSL Bu ya, lebih Oh, sedikit. KBSL. Superlatif dikit ya. Oke. Baik, Bapak Ibu itu tadi yang disampaikan Bu Evi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya tambah dikit aja Bu Evi ya. Iya Bu ya. Baik, Bapak Ibu semuanya. Demikian Bapak Ibu ya. Saya tambah dikit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ini mera'atun.
Dan jika perempuan khafat, nah, dia khawatir, dia perempuan ini ya. Dan jika perempuan khawatir, mimbak liha dari suaminya, nusuzan ini durhaka ya, durhakanya, takut durhaka, atau i'radan, arada itu berpaling, keberpalingan, pindah ke lain hati ya, itu kira-kira lah ya. Jadi jika seorang istri takut pada suaminya untuk durhaka atau berpaling, fala junaha, maka tidaklah berdosa, itu tidak apa-apa. Alaihima, untuk keduanya, ayyusliha, untuk berdamai. Tadi ada yuslihani ya, karena ninya hilang, keadaan. Untuk berdamai, bainahuma, di antara keduanya, sulhan, perdamaian. Jadi ada keluarga yang retak, dia berdamai, ya, maka lebih bagus itu ya, berdamai. Wasulhu khairun, dan lebih baik perdamaian itu, lebih baik perdamaian. Karena kalau perceraian itu pernah saya dengar, aras itu bergoncang katanya. Kalau seorang sepasang suami istri bercerai, itu pintu darurat ya. Maka perdamaian itu lebih bagus. Wa uhdirat, aslinya wa uhdirat, dan dihadirkan diri-diri. Jadi diri-diri dihadirkan syuha, kikir. Artinya sifat manusia itu kikir. Kenapa dimasukkan kikir sini? Mungkin tentu nanti ada alasannya ya. Jadi manusia itu sering itu tidak mengakui kesalahannya gitu ya. Kikir. Nah, kemudian wa intusinu, dan jika kalian berbuat baik, buat baik, wa tattaqu, dan kalian bertakwa. Jadi berbuat baik dan bertakwa, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah, karena dia adalah bima ta'maluna khabir, dengan apa yang kalian kerjakan semuanya Allah maha mengetahui. Di apapun yang kita kerjakan Allah maha mengetahui. Jadi itu tadi surat An-Nisa ayat 108 yang sudah dibawakan oleh Bu Evi Noviana. Ini dan nanti di apanya Bu Evi aja ya, Bu Evi ya. Susah sekali menyebutnya namanya mungkin Bu ya. Ada Rusianya Bu ya. Alhamdulillah ya Bu Evi ya. Biasanya karena kita sedang belajar tentu ada 1-2 yang salah Bu Evi ya. Iya Bu ya. Kita mohon dimaafkan, mungkin salah ucap atau salah apa. Dan kalau yang benar itu pasti semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan seperti biasa Bapak Ibu, saya sudah menunggu beberapa terapi yang saya laksanakan. Jadi kembali saya persilakan ke Bu Nel untuk diskusi, dan Pak Ilmi nanti yang akan menyampaikan apa. Jadi saya sekali lagi mohon maaf Bapak Ibu ya kalau ada yang salah dari saya. Dan selalu saya mohon doa kepada Bapak Ibu semuanya, karena memang dalam menjalankan pesan dari Bu Dokter ini saya harus betul-betul ketat ya Bu ya. Mudah-mudahan ada perkembangan lebih lanjut. Jadi sudah ada perkembangan ya, mudah-mudahan nanti memang perlu waktu ya. Itu saya cukup demikian. Lebih kurang mohon maaf. Akhir kata bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya kembalikan ke Bu Kartilia sebagai moderator. Terima kasih banyak Bu ya. Sama-sama Bu Evi, sukses Bu Evi. Salam Pak Puji. Ya Bu. Demikian surat Al-Quran surah An-Nisa ayat 128 berikut penjelasannya. Semoga Allah mampukan kita untuk terus memberikan ikhtiar terbaik dalam belajar dan mengajarkan Al-Quran. Hingga kelak Allah hadirkan sebagai amal jariah yang pahalanya terus mengalir tiada henti. Amin ya Rabbal Alamin.